Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hero Deltana 09, channel suka-suka berbagi. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman yang membuat saya mengerti suatu hal, sesuatu yang di luar nalar logika kita gitu. Kenapa anak-anak dalam ini gampang sekali mendapatkan uang dari seorang perempuan yang belum pernah ketemu dan hanya melalui telepon itu bisa mengirim uang dan memberikan uang kalau mereka meminta gitu kan. Jadi percaya atau tidak percaya, ya memang seperti itu kejadiannya. Dan menurut saya memang pengaruh lingkungan tempat itu, magicnya tuh kayak membuat orang kayak terhipnotis gitu. Percaya atau nggak percaya, memang itu kenyataannya. Jadi karena ini ada di video saya sebelumnya tentang ngebahas hal ini juga, dan dia mengalami 1 bulan, itu dalam tempo waktu 1 bulan dia kehilangan uang 40 juta terus, dan total semuanya hampir 64 juta atau 65 juta lah, ada di komen video saya yang sebelumnya. Nah jadi emang kenyataannya seperti itu gitu. Jadi percaya nggak percaya, memang hal yang terjadinya seperti itu. Dan semoga dengan ada video ini yang saya sampaikan bisa teman-teman untuk lebih waspada lagi, dan semoga bisa bermanfaat. Jadi tonton terus videonya. Oke teman-teman, kita langsung ke intinya aja ya kan. Nah jadi ini saya cuman mengingatkan lagi, mengasih tahu lagi gitu kan, supaya para wanita atau para kaum hawa di luar sana tuh lebih berhati-hati, jangan mudah terpercaya. Dan apa solusinya supaya tidak kena hal seperti ini gitu, menurut yang saya pelajari selama saya di dalam sana. Karena memang pengaruhnya itu orang kalau kita udah nerima telepon dan kita menjawab halo, terus ngobrol 1 harian, ngobrol nyaman, besoknya itu pasti udah bakal kena. Itu pasti. Ini saya nggak cerita bohong ya, ini nyata. Dan ini ada yang komennya nih, kita to the point aja langsung. Saya baca ya komentarnya yang komen di video saya. Saya pernah ketipu 64 juta bang. Nah terus saya kenal dalam 1 bulan 44 juta. Nah bayangkanlah, dalam tempo 1 bulan dia kena 44 juta, padahal itu belum ketemu, hanya melalui telepon. Nah jadi kenapa si korban ini bisa kayak yakin, percaya gitu, ya memang itu pengaruhnya. Jadi seolah-olah kayak kena hipnotis. Atau jadi kalau orang yang udah berhubungan, ada menjalin hubungan nih lewat telepon sama orang yang di dalam itu, tapi dia ngakunya nggak di dalam ya, karena banyak, nggak semua mengaku sebagai polisi, nggak semua mengaku sebagai TNI. Ada juga yang bilang jujur, mau juga diterima gitu. Apalagi kalau dengan modus, dengan iming-iming
berpangkat, tampangnya ganteng, terus kelihatan kayak mapan gitu kan, pengusaha. Nah, yang kita terus terang bilang jujur aja, kita di dalam penjara aja dia bisa mau menerima kita gitu, memberi, apalagi dengan modus gitu, modus jadi pakai akun polisi, akun TNI atau segala macam hal kayak gitulah, otomatis lebih kena lagi besarnya. Nah, jadi memang sistemnya pengaruhnya kayak gitu ya. Saya pun entah kayak gimana modelnya bisa seperti itu, tapi memang itu kenyataannya. Kalau yang saya alami, yang saya pikirin itu kayak semacam magic tempat auranya ini gitu. Pokoknya kalau ada misalkan nomor baru masuk, nah terus dia telepon. Kadang juga kayak di sosial media, di Facebook contohnya kan, dia mencari pertemanan wanita-wanita single atau wanita-wanita yang single parent gitu kan. Terus nanti dia chat minta nomor telepon atau minta WhatsApp segala macam. Nah, kalau misalkan itu kan dipancing karena dia memakai akun polisi atau dia memakai akun TNI atau memakai akun yang tampangnya orang mapan kan, otomatis kalau yang seperempuannya ini tergoda, dia akan mengasih, ya kan, dia akan mengasih nomornya. Setelah itu dikontak. Nah, setelah dia kontak ngobrol itu pengaruh sihirnya udah masuk. Kalau udah ngobrol, itu pengaruh sihir bakal masuk. Apalagi udah ngobrol semalaman dan berlanjut lagi ke besok chatting-chattingan, udah nanti lama-lama melakukan ponsek. Itu wajib. Karena apa ya, namanya manusiawi gitu. Orang di dalam bertahun-tahun nggak melakukan hubungan intim, otomatis dengan cara lain ya mereka melakukan hal-hal kayak hubungan melalui telepon, disebutnya ponsek. Terus nanti minta foto vulgarnya, minta foto yang lebih intim gitu. Nah, kalau udah mengasih itu, otomatis kalau diminta uang bakal dikasih. Orang foto pribadi yang sensitif aja dikasih, apalagi materi kan. Nah, itu logikanya. Karena itu pun disebutnya kuncian juga. Karena kalau dia udah berani ngasih fotonya, otomatis dia bakal berani ngasih uangnya. Nah, jadi saran saya, kalau misalkan ada nomor baru, ini kalau misalkan nggak melalui sosial media ya, kalau kita nggak ngasih nomor, misalkan ada nomor baru masuk nih, jangan diterima. Lebih baik di chat dulu atau di SMS dulu siapa dan ada perlu apa, jadi kita tahu dia siapa dan mau apa gitu. Kalau kita main ngobrol, itu pengaruh sihirnya ini benar-benar kuat. Bener, itu enggak, pokoknya di luar nalar logika kita lah. Misalkan si perempuan ini kerja di kosan, itu kan ada temennya. Nah, si dia otomatis kok telepon punya pacar baru atau gimana gitu misalkan kan. Oh nanti dikirim fotonya, awas hati-hati itu akun palsu, awas hati-hati modus. Nah, si teman ini ngasih tahu kayak gitu, itu nggak bakal percaya. Jadi dia malah akan tersinggung gitu. Kamu kok sirik apa segala macam gitu loh. Padahal termasuk temannya kan ngasih tahu, dia nggak akan terima. Pokoknya dia akan, kalau udah ngobrol itu bakal 100% percaya, mungkin 1000% lah. Orang lain mau ngomong apa itu nggak bakal dia hiraukan. Nah, saking kuat pengaruh sihirnya tuh kayak gitu. Makanya dalam tempo waktu harian, mingguan, bulanan itu bisa kena puluhan juta. Nah, contohnya nih, ada dulu pernah saya waktu di dalam, teman saya dalam tempo 2 hari dia malamnya ngobrol, besoknya minta duit dikasih. Nah, percaya nggak? Itu terserah kalian mau percaya atau enggak, tapi itu nyata. Dalam tempo 1 hari, 2 hari,
bisa kena jutaan, dalam tempo mingguan bisa kena puluhan juta. 1 bulan ini aja nyata kan, dalam waktu 1 bulan dia 44 juta dia kena. Di total semuanya kena hampir 64 juta. Nah, kejadiannya masih baru. Nah, karena itu kadang-kadang anak-anak dalam ini kan mencari modusnya ya memakai akun untuk memancing supaya mendapatkan nomor, supaya kenalan gitu loh. Makanya jangan mudah, untuk kaum hawa lah, jangan gampang mudah percaya dan tergoda dengan foto ganteng, terus memakai pangkat, atribut segala macam, itu jangan mudah percaya. Kalau Anda udah percaya terus dan kalian mengasih nomor teleponnya, terus berkontak, hubungan, saling komunikasi, itu sihirnya akan masuk ke kepala kalian dan kalian udah jadi budaknya mereka, bakal dikuras habis. Kalau udah kayak gitu susah. Karena apa? Dia bakal lebih tertutup, karena dia nggak percaya lagi sama orang. Dia akan dengerin apa kata si pasangan yang diteleponnya itu. Itu pengalaman saya gitu. Intinya jangan mudah percaya, selalu waspada. Mungkin hal yang lebih pentingnya iman kita lah, iman gitu ya. Jadi kalau kita rajin ibadahnya, kuat iman kita, mungkin insya Allah nggak bakal tergoda dengan hal-hal kayak gitu kan. Mungkin karena imannya nggak kuat, lemah, atau misalkan dia tergoda dengan tampangnya atau pengen berpangkat gitu kan, wah enak nih punya pasangan yang berpangkat atau punya pasangan anggota polisi atau TNI atau segala macem. Nah, mungkin karena tergoda hal itu, terus dirayu, diminta nomor telepon, hubungan, dan akhirnya malah dia yang rugi gitu kan. Karena anak-anak dalam ini gampang sekali mendapatkan uang ya, karena memang pengaruh sihirnya kuat gitu. Jadi selalu waspada, jangan mudah percaya. Ya mungkin itulah saran dari saya, karena ini memang benar-benar nyata ada kan. Nah, jadi untuk para kaum hawa atau ibu-ibu atau tante-tante atau yang masih single atau single parent, jangan mudah percaya dengan akun sosial media yang mempajang foto pria ganteng, pria mapan, ataupun apapun itu, yang karena itu adalah trik untuk mencari target, untuk mendekati. Kalau kalian sudah mau membalas chatnya dia, otomatis dia pasti akan meminta nomor telepon kalian. Nah, jadi kalau kalian udah mengasih nomor telepon dan kalian berkomunikasi, itu pengaruh sihirnya akan masuk ke diri kalian dan kalian akan menjadi korban. Itu 99% ya, karena pengalaman yang saya alami selama bertahun-tahun di dalam itu ya kayak gitu. Percaya atau enggak, anak-anak dalam itu bisa menghasilkan uang sampai ratusan juta. Benar, itu sampai ratusan juta. Dan bukan 1-2 orang, mungkin hampir, kalau penghuni di dalam itu sekitaran 700 atau 800, nah, mungkin hampir separohnya kayak begitu. Nah, di dalam jangka waktu 1 bulan itu udah berapa korban yang kena gitu kan. Dan itu mungkin bukan hanya di Pulau Jawa aja. Dan ini waktu saya di Sumatera pun ada teman yang masuk, sama juga. Dia masuk sebulan 2 bulan, terus masuk ke rutan atau ke LP, dalam tempo 1 bulan udah bisa pegang handphone. Terus dalam waktu beberapa bulannya lagi
udah bisa ngirim uang. Nah, jadi dari mana uangnya gitu. Dan kebanyakan emang ngelakuin hal-hal seperti itu, jadi udah kayak udah memang jadi sistem kerjanya kayak begitu gitu. Nah, jadi dengan adanya video ini ya semoga saran dan apa yang udah saya sampaikan bisa dipahami, bisa dan juga bisa bermanfaat untuk supaya tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Karena ya miris juga gitu kan, karena teknologi udah canggih tapi itulah sihir ini lebih kuat. Wah, padahal kan udah teknologi udah canggih ya kan, udah ada bisa video call, udah bisa share lokasi untuk menguji keaslian di mana posisinya. Tapi itu pengaruh alasannya banyak dan si korban pun percaya aja gitu. Apa yang dia bilang begini percaya, dia bilang gitu percaya. Dikasih tahu sama orang pun orang nggak bakal, dia nggak bakal mau dengar, dia tetap bakal percaya gitu. Jadi susah gitu, mau dikasih gimana taunya pun susah. Jadi ya intinya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan mudah-mudahan bisa dijadikan pengetahuan supaya tidak menjadi korban gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang udah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk dukung channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan ini mungkin rencananya saya akan membuat video kelanjutan tentang LV Palidang yang karena masih banyak juga yang komen kalau LV Palidang itu dulu sampai sekarang sistemnya nggak berubah. Dulu saya di sana tahun 2007. Nah, itu masih sistemnya apa-apa uang, segala apapun uang gitu. Kita mau tidur harus bayar, mau ngapain pun harus bayar gitu. Pokoknya, dan katanya sekarang nih udah 2024 masih banyak yang komen itu masih sama. Ada keluarganya yang masuk ke situ udah sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang. Jadi keluarganya udah susah di luar, dimintain uang lagi, suruh ini suruh itu, beli ini, pokoknya apa-apa tuh harus uang. Nah, saya akan berusaha untuk membuat video tentang hal itu lagi ya, mudah-mudahan supaya mungkin sistemnya bisa merubah, karena saya mengalami gitu kan waktu di Padang tuh kayak gimana. Makanya julukannya sampai neraka ketujuh. Orang yang nggak berduit di dalam itu udah disebutnya jadi Dayak. Ada. Nah, nanti itu akan di lain episode lagi. Jadi yang ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.